Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan lafaz basmalah. Oke, untuk selanjutnya ini nanti ada bab ke-9. Ini nanti kita akan bicara dengan yang namanya tentang gelombang bunyi dan cahaya. Tapi kalau misalnya untuk sementara kita bahas dulu tentang gelombang bunyi. Bunyi begitu banyak yang kita temukan dalam setiap hari-hari. Nah, bunyi ini sendiri kalau misalnya berhubungan, kita lihat itu dengan sesuatu yang bisa kita dengar. Nah, gelombang bunyi ini sendiri itu nanti akan punya sifat-sifat daripada gelombang bunyi. Itu sifat yang pertama itu bersifat longitudinal, terus dia termasuk dalam gelombang mekanik, terus dia juga mengalami refleksi atau pemantulan, refraksi, pembiasan, terus interferensi, itu perpaduan, dan nanti ada lagi yang namanya dipraksi, itu pelenturan, dan yang selanjutnya nanti ada transmisi, itu penyerapan. Jadi kalau di dalam sifat bunyi ini sendiri, nanti itu ada yang namanya peristiwa transmisi, penyerapan. Kalau dalam cahaya, nanti penyerapan itu artinya polarisasi. Terus yang paling penting dia nanti memerlukan yang namanya medium. Medium ini sendiri yang kita tahu itu nanti ada 3 medium, biasanya ada padat, cair, dan gas. Nah, berarti kalau dia memerlukan medium, berarti dia tidak bisa merambat di ruang hampa. Selain itu juga sifat bunyi ini sendiri, maka nanti akan kita tahu jenis-jenis bunyi yang akan kita temukan dalam setiap hari. Biasanya itu nanti akan ada yang namanya ultrasonik, di mana frekuensinya itu ada di atas 20.000 Hz. Terus nanti ada audiosonik, itu antara 20 sampai 20.000 Hz. Biasanya untuk telinga manusia, ini biasanya bisa mendengar di antara 20 sampai 20.000 Hz ini. Terus nanti ada lagi yang namanya infrasonik. Biasanya dia lebih kecil daripada 20.000 Hz. 20 Hz. Oke, selain jenis bunyi, maka nanti biasanya manusia itu, kata Bapak tadi bisa mendengar antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, ini yang pastinya biasanya di antara 500 sampai 3.000 Hz. Selain jenis bunyi ini sendiri, maka nanti kita akan membahas yang namanya kecepatan bunyi. Karena kan tadi kata kita tadi, bunyi ini sendiri bisa merambat di medium padat, cair, dan gas. Nah, kalau kita lihat untuk medium padat itu biasanya bisa dirumuskan ada V sama dengan akar E per rho. E ini menyatakan modulus Young atau menyatakan konstanta daripada benda padat. Rho itu sendiri adalah massa jenis. Terus nanti ada pada benda cair, biasanya ada V sama dengan akar B per rho. B itu menyatakan konstanta bulk atau konstanta pada cairan. Terus nanti ada lagi yang namanya gas. Gas itu bisa dirumuskan dengan ada V sama dengan akar gamma RT per MR. Di mana gamma itu adalah tetapan Laplace, R itu adalah konstanta Rydberg, T itu adalah suhu, di mana satuannya harus Kelvin, MR itu adalah massa relatif. Oke, yang selanjutnya, kalau kita bicara dengan yang namanya keadaan bunyi, maka yang selanjutnya ini ada yang namanya 3 sumber bunyi yang lebih dominan sering kita temukan dalam setiap hari. Oke, sifat sumber-sumber bunyi itu sendiri, yang pertama, itu nanti ada yang namanya senar. Untuk senar ini sendiri, nama lainnya itu adalah dawai, atau boleh juga dikenal dengan yang namanya tali. Terus nanti ada lagi yang namanya pipa organa. Pipa organa nanti akan terbagi menjadi 2. Ada yang namanya pipa organa terbuka, dan ada pipa organa tertutup. Oke. Dimana kalau misalnya untuk terbuka, itu bisa dirumuskan dengan ada Mn sama dengan N plus 1 per 2L kali dengan V. Nah, ingetin, untuk rumus dawai atau senar atau tali, itu sama dengan rumus buka. Ingetin, sama dengan rumus buka, berarti rumus dawai atau senar sama kayak buka organa terbuka, jadinya N plus 1 per 2L kali dengan V. N ini sendiri menyatakan misal nada-nada atas, misal nada atas ke 5, berarti N-nya adalah 5.
Nah, atau misalnya nada dasar, berarti N-nya adalah 0. Jadi benar-benar dia menunjukkan nilai yang ada di dalam bilangan tersebut. Tapi kalau misalnya disebutkan nanti ada kata-kata harmonik, misal harmonik ke-7, maka N-nya adalah 6. Ingatin, kalau ada kata-kata harmonik, maka N-nya dikurang 1. Maka kalau misalnya harmonik ke-100, maka N-nya 99. Jadi ingatin, rumus dawai itu sama dengan terbuka, dan untuk rumus tertutup itu ada Fn sama dengan 2N plus 1 per 4L kali dengan P. Sama N-nya tadi, ini menyatakan nada-nadanya. Nah, kalau dia disebutin harmonik, maka N-nya dikurang dengan 1. Tipe organa tertutup, ini nanti sama dengan rumus Garputala. Oke, nah di sini F-nya itu adalah frekuensi, N tadi adalah nada-nada, L itu adalah panjang, V itu adalah kecepatan. Nah, berarti kalau kita bicara dengan yang namanya kecepatan gelombang, boleh juga dirumuskan dengan ada V sama dengan lambda kali F atau S per T. Tapi biasanya untuk sumber bunyi bisa dirumuskan dengan ada V sama dengan akar F per mu, di mana mu itu adalah massa per panjang, atau bisa rumuskan akar FL per M. Pada sumber bunyi, maka nanti akan ada yang namanya intensitas daripada suatu bunyi. Nah, intensitas bunyi itu sendiri, nanti yang pertama itu bisa dirumuskan dengan ada yang namanya intensitas. Bisa rumuskan ada I sama dengan P per A. Atau boleh juga P per 4 PR kuadrat. Oke. Terus nanti ada yang namanya taraf intensitas. Taraf intensitas, kalau dia dikasih tahu ada yang namanya intensitas ambang, di mana nilainya itu adalah 10 pangkat min 12, maka gunakan ada TI sama dengan 10 log I per I0. I itu adalah intensitas, A tadi adalah luas, di mana luas untuk daripada sebuah intensitas biasanya diketahui itu adalah luas bola, ada 4 PR kuadrat. P itu adalah daya yang satuannya watt, R itu adalah jarak, biasanya satuannya adalah meter. I ada di atas intensitas, TI tadi adalah taraf intensitas. N itu menyatakan jumlah daripada suatu sumber bunyi. Kalau dia nanti ada 2 sumber bunyi, maka ada N2, ada N1. Nah, untuk taraf intensitas ada rumus satu lagi, ada TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N2 per N1 min 20 log R2 per R1. Ini ada menyatakan ada plus minus, ini berarti boleh dipakai satu-satu. Jadi kalau misalnya nanti di soal disebutin tentang jumlah sumber bunyi, maka gunakan TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N2 per N1. Tapi kalau misalnya dia nanti dikasih tahu tentang jarak, maka jadi rumusnya yang N-nya ini ditutup, maka jadinya TI2 sama dengan TI1 min 20 log R2 per R1. Tapi kalau dia nanti di soal ada semua, tinggal langsung dimasukin. Oke, ada intensitas, maka nanti ada yang namanya tentang pelayangan daripada bunyi. Nah, untuk pelayangan ini sendiri, biasanya frekuensi itu bisa dirumuskan dengan frekuensi yang besar dikurang dengan frekuensi yang kecil. Nah, kalau misalnya apa, gimana nanti kalau misalnya kita sebutkan nanti ada dua keadaan yang besar kecil tanpa mengabaikan keadaannya, boleh. Tapi nanti boleh ini nanti ada tanda mutlak. Yang penting untuk pelayangan itu lebih dominan itu adalah positif. Oke, yang selanjutnya nanti akan ada penelitian di dalam sumber bunyi, itu biasa dikenal dengan yang namanya efek Doppler. Bisa dirumuskan dengan perumusan ada FP. FPP itu adalah pendengar, F itu adalah frekuensi. Jadi kalau FP jadinya frekuensi pendengar. P tadi pendengar, V itu adalah kecepatan. Maka kalau gabung VP jadinya kecepatan pendengar. Berarti kalau S itu adalah sumber, berarti kecepatan sumber. Fs itu adalah frekuensi sumber. V tadi adalah kecepatan di udara atau kecepatan suara. Nah, plus minus ini menyatakan keadaan suatu objek dia didekati atau dijauhi. Biasanya kalau misalnya kita menghafalnya itu dengan ada dua kondisi, ada yang namanya pendengar dan ada yang namanya sumber.
Kalau dia pendengar mendekati sumber itu adalah positif, tapi kalau sumber mendekati pendengar itu adalah negatif. Ya, sumber mendekati pendengar itu negatif. Kalau sumber menjauhi pendengar itu positif. Kalau pendengar menjauhi sumber itu negatif. Oke, kalau cara mudahnya, kalau ketemu soal yang seperti ini, maka kita gunakan yang boleh dengan istilah-istilah yang kita lebih kenal. Atau kalau mau lebih mudah, ini ada yang namanya PS, yang dibalik SP atau ini tetap dengan kondisi PS. Jadi ingatin kata-katanya, ini ada pendengar, dan ini ada sumber. Jadi dalam soal itu kita tentukan dulu yang mana objek sebagai pendengar, yang mana objek sebagai sumber. Ciri-cirinya kalau pendengar di soal dikasih tahu, biasanya ada kata mendengar. Kalau misalnya ada yang namanya sumber bunyi, biasanya ada kata-kata klakson, atau misalnya ada kata-kata objek tertentu, gitu ya.